Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan ke-6 kali ini ya, untuk mata kuliah web design kita, eh, kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Oke, materi sebelumnya kita sudah bikinkan tentang menu drop down ya. Oke, jadi di materi-materi sebelumnya itu sudah saya bikinkan video tutorialnya. Jadi nanti kalian bisa cek ya, bisa kalian cek video-video yang ketinggalan sebelumnya. Yaitu kan ada dua video ya yang ketinggalan sama saya, yaitu video tentang membuat layout dan membuat menu drop down. Itu sudah ada di video YouTube saya. Jadi nanti silahkan kalian cek sendiri. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas yaitu tentang membuat hyperlink. Nah, apa ini hyperlink? Hyperlink adalah sebuah proses ya, di mana kita bisa menghubungkan antara halaman satu dengan halaman yang lainnya. Oke, sekarang kita akan coba ya bikinkan sebuah project ya. Kemarin kan baru sampai pertemuan 5 ya. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan ke 6 ya. Kita copy. Oke. Selanjutnya kita bikin di sini pertemuan 6. Oke, di pertemuan 6 ini, oke, jadi di sini saya akan pakai yaitu untuk pertemuan kelima aja ya. Jadi saya pakai itu pertemuan ke-6. Nah, oke, jadi di pertemuan ke-6 ini ya, di pertemuan ke-6 ini kalau misalkan saya jalankan ya, ini masih menggunakan materi yang sebelumnya ya, yang di pertemuan ke-5. Oke, kita coba cek di sini tampilannya. Nah, jadi tampilan dari website kita kan seperti ini ya. Ya, tampilan utamanya seperti ini. Nah, nanti hubungannya dengan materi yang pertemuan sekarang yaitu tentang hyperlink ya, hyperlink. Contohnya seperti ini. Jika misalkan saya klik bagian di sini visi misi ini, dia akan pergi ke halaman visi misi. Nah, bisa jadi kalau kita anggap ya halaman ini adalah halaman dashboard, jika nanti kita klik ke halaman visi misi, dia akan pergi ke halaman visi misi. Jika saya klik nih menu sambutan, maka dia akan pergi ke halaman sambutan seperti itu. Nah, bagaimana cara bikinnya? Ya, bagaimana cara bikinnya? Oke. Oke, di sini kan kita sudah punya indeks ya. Kita sudah punya indeks. Jadi kita akan edit aja indeks kita ini. Oke, di sini saya buka indeks kita. Oke. Dan ini untuk stylenya ya, style CSS kita. Oke, jadi kita akan buat sebuah halaman baru ya, sebuah halaman baru. Contohnya kalau di sini kan tadi ada visi misi ya. Jadi kan kita akan bikin halaman visi misi ya. Kita akan bikin halaman visi misi. Oke, caranya adalah tinggal kita copy paste aja semuanya. Ya, kita copy paste aja semuanya. Copy, Ctrl A ya, Ctrl A. Kita Ctrl copy semuanya. Lalu kita ambil sebuah file baru di sini, new file, lalu kita pastekan dan kita simpan ya, kita simpan di pertemuan 6 ya. Ingat, di pertemuan 6 dengan nama, misalkan di sini kita kasih namanya visi underscore misi ya, visi underscore misi titik html ya. Ingat ya, formatnya adalah html. Oke, kita save. Oke, tentu di sini ya, kalau misalkan kita jalankan visi misi ini ya, visi misi ini kalau misalkan kita jalankan ya, ini hasilnya tampilannya bersama dengan yang ada di dashboard tadi, karena kita belum edit ya, kita belum desain edit ya, belum kita edit. Nah, tapi kenapa tampilannya hampir sama seperti itu gitu kan? Karena dia menggunakan eksternal CSS ya, eksternal CSS. Jadi dia berbagi CSS. Nah, itu kelebihan dari eksternal CSS. Kita cukup menggunakan satu CSS saja, tapi bisa digunakan oleh dua file HTML yang berbeda. Nah, seperti itu dianya. Nah, kenapa visi misi ini bisa menggunakan file HTML ini ya, file CSS ini ya? Karena dia juga memanggil file CSS-nya. Oke, kita coba cek di sini ya, di visi misi ya, kita sama-sama memanggil file CSS di sini, maka dia akan tampil seperti itu. Oke, sekarang kita akan ubah isi konten di dalamnya. Oke, ini untuk bagian menu saya rasa cukup saja ya, nggak perlu kita ganti-ganti, kita anggap sudah ya. Oke,
Lalu, nah contohnya untuk di visi misi ini sebagai contoh ya, visi misi ini saya akan bagi dia ya. Nanti untuk bagian visi misi ini saya akan bagi di sini ada submenu kecil di sini ya, submenu kecil di sini, dan lalu di sini ada konten, isi konten di dalam sini. Berarti saya harus membagi di sini ada 75 di sini ada 25%, bagian di sini 25%, dan di sini ada 75%. Oke. Nah, sekarang berarti kalau saya ingin membuat seperti itu, otomatis saya harus mengambil ya, untuk bagian call 1 ini saya hilangkan saja ya. Untuk call 2 saya hilangkan saja dulu nih. Oke. Call 3 ini juga saya hilangkan. Oke. Di sini masih ada call 3 ya. Nah, call 3 ini aja saya pakai. Saya pakai aja call 3 ini. Oke. Saya pakai aja satu di sini. Saya copy ya. Saya blok di sini ya. Ingat ya, tutup dan bukanya. Oke, ini saya hilangkan saja biar mudah. Ya, jadi ingat cara menghapusnya ya, lihat di sini buka dan tutupnya. Karena nampak lihat buka dan tutupnya baru kita hapus. Oke, jadi kan tinggal satu nih ya, call 2 sama call 3 di sini. Oke, untuk call 3 di sini saya pindahkan letaknya ke bagian atas ya. Ctrl X. Ctrl paste. Jadi ini saya ganti konten utama ini jadi misalkan menu website contohnya ya. Menu website. Oke, di sini misalkan saya ganti di sini data mahasiswa. Oke. Mahasiswa. Lalu ada lagi di sini misalkan data dosen ya. Lalu misalkan saya tambahkan lagi di sini ya. Saya tambahkan lagi misalkan di sini ada data karyawan. Oke. Di sini misalkan saya tambahkan lagi ya, data, bukan data ya, struktur kampus misalkan ya, kampus seperti ini. Oke, jadi ini untuk bagian call 3 berarti dia 25%, sedangkan call 2 kan 50% kemarin ya. Tapi kita akan coba bikin saja dulu. Ya, ini saya ganti konten full ini jadi visi misi. Visi dan misi. Oke. Nah, di sini boleh saya hilangkan saja ya untuk image-nya ya. Kemarin ini kan menampilkan image ya. Saya hilangkan saja image-nya. Oke, di sini saya bikin untuk visi misi kampus misalkan. Visi dan misi kampus misalkan seperti itu kata-katanya ya. Nanti silakan kalian bikin kata-katanya kalau ingin ya. Oke, sekarang kalau saya jalankan ya, oke, di sini kalau misalkan saya jalankan ya untuk visi dan misi ini, oke. Ini untuk visi misi tadi ya. Oke, saya coba refresh visi misi tadi. Nah, jadi tampilan visi misi ini seperti ini dia ya. Ini dia menunya cuma setengah 25% di sini, tapi kan di sini cuma 50%. Jadi dia nggak full ke sini nih. Dia nggak full ke sini. Nah, bagaimana cara biar dia full di sini ya? Berarti kita harus bikin call tambahan ya. Di sini kan call 2 ya, di stylenya pasti ada call 2. Cuma untuk call 2 ini kan dia menggunakan 25% ya. Oke, jadi saya akan coba bikin namanya di sini sebagai contoh aja ya. Namanya adalah call 4 misalkan. Call 4 ya. Ingat ya, namanya di sini adalah call 4. Di style CSS-nya ya, di style CSS-nya juga kita harus tambahkan call 4. Oke, pertama ya, tambahkan lagi dia di bagian awalnya untuk pengenalan call-nya. Tambahkan di sini untuk call 4. Titik call 4. Nah, oke, di sini sudah. Berarti di sini kita tambahkan lagi untuk call 4-nya. Kita copy aja ini call 3 yang tadi. Lalu kita ganti jadi call 4. Oke, yang call 3 tadi ganti jadi call 4. Nah, call 4 ini berapa? Ya, karena dia kan 75% ya, berarti kita bikin di sini adalah 74,2%. Oke, seperti ini. Nah, kita tambahkan yang lainnya juga ya. Untuk yang lainnya juga koma call 4 titik call 4. Jadi harus kita tambahkan semua ya, biar tidak ada terjadi kesalahan ya. Jadi kita tambahkan saja semuanya.
Oke, di bagian ini sudah oke. Ya, top nav juga sudah oke ini. Oke, tidak ada lagi. Oke, oh di sini satu lagi ya. Jadi kita tambahkan di sini untuk supaya dia bisa responsif dia ya. Oke, titik call 4. Oke. Oke, di bagian bawah ya, call 4. Oke, kita cek kembali apakah masih ada ketinggalan. Oke, rasa saya tidak ya. Oke, sekarang akan saya coba jalankan ya. Oke, nah di sini dia sudah full di sini dia. Jadi full dia di sini. Jadi di sini untuk submenu kita yang baru ya. Nah, di sini untuk isian kita. Nah, kalau misalkan saya perkecil halamannya, apakah dia menyesuaikan? Oke, di sini dia menyesuaikan halamannya ya. Halamannya menyesuaikan. Untuk menu drop down-nya juga pasti menyesuaikan ya. Oke. Berarti di sini kita sudah bisa bikin tampilan visi misi lagi nih. Nah, sekarang bagaimana supaya ya halaman yang ada di dashboard ini ketika saya klik visi misi ini dia akan pergi ke halaman ini ya, pergi ke halaman ini. Oke, ini saya close ya. Caranya adalah oke, di bagian indeks HTML ya, di bagian indeks HTML di bagian halaman awal ya. Di sini kan ada bagian visi dan misi ya. Kita bikinkan alamat filenya di sini ya, di bagian dalam Ahref kita bikinkan file alamatnya di sini. Nah, berarti kita harus bikin di sini visi underscore misi titik HTML. Oke. Nah, jadi kalau kita misalkan di sini harus kita bikin ya nama filenya. Oke, sekarang saya akan cobakan bisa atau tidak. Oke, sebagai contoh ya, di sini saya refresh. Nah, ini dashboard kita ya, halaman utama kita ya. Halaman utama kita bentuk seperti ini. Saya klik di sini bagian visi misi. Maka dia akan pindah ke halaman visi misi kita. Nah, seperti itu dia. Jadi ini disebut dengan hyperlink, yaitu perpindahan antara halaman. Oke, begitu juga dengan ada di visi misi ya. Kalau misalkan kita mau pindah ke dashboard ya. Oke, kalau di visi misi ya, ingin misalkan ini contohnya ya. Oke, visi misi misalkan kita bikin lagi. Jadi sebenarnya harus kita samakan ya isiannya menunya. Berarti di sini kita bikin visi misi juga ya. Di visi misi tetap kita bikin halaman filenya juga ya, linknya titik HTML ya. Untuk dashboard berarti kita harus bikinnya apa? Yaitu berarti index ya. Index titik HTML supaya dia bisa balik lagi ke halaman awal. Nah, jadi untuk membuat hyperlink tersebut dia menggunakan yang namanya Ahref seperti ini. Ya, jadi supaya dia bisa menyambung antar halaman, dia menggunakan yang namanya sintaknya ya, fungsinya adalah Ahref ini. Nah, ini dia fungsinya. Jadi fungsi Ahref ini adalah artinya sebagai link ya, yang dapat menghubungkan antara satu halaman dengan halaman yang lain. Nah, di dashboard ini juga harus tambahkan ya, di indeksnya juga harus kita tambahkan indeksnya. Indeks titik HTML. Oke. Nah, sekarang kita cobakan. Oke, ini kan bagian visi misi ya. Bagian visi misi. Saya klik lagi bagian dashboard. Maka dia akan pindah ke halaman dashboard. Seperti itu dianya. Oke. Nah, tapi ada juga beberapa website ya, ketika kita klik visi misi ini ya, kalau misalkan sekarang ya, visi misi, saya klik dia akan pergi ke halaman visi misi, namun berada pada tab yang sama. Nah, bagaimana caranya? Ketika saya klik ya, contoh seperti ini ya, dari dashboard ini saya klik visi misi, dia akan menambahkan tab baru ya, dia pergi ke halaman tab baru. Ya, bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Ya, jadi di bagian indeks HTML ya, ada namanya fungsi kan, setelah fungsi Ahref ini ada namanya fungsinya adalah yang namanya target ya, target seperti ini. Nah, selanjutnya saya tambahkan yang nama targetnya itu adalah blank. Nah, jadi tujuannya nanti ketika saya klikkan visi misi ini, dia akan pergi ke halaman visi misi namun dengan menambahkan tab baru. Nah, sebagai contoh seperti ini. Oke, saya klik visi misi di sini ya. Jadi dia menambahkan tab baru ya. Sedangkan di tab sebelumnya dia masih tetap di halaman dashboard. Nah, sedangkan di tab barunya dia pergi ke halaman visi misi. Nah, jadi itu ada beberapa fungsi ya pada link ini. Ada beberapa fungsi di dalamnya. Nah,
Jadi kalau misalkan ingin tetap pada tab yang sama, maka kita tidak perlu menambahkan yang namanya target blank. Tapi kalau misalkan saya klik ya pergi dia ke tab baru seperti ini, maka dia harus menambahkan yang namanya target blank seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini saya cukup ya untuk materi hyperlink ini ya. Kalian bisa cobakan ya untuk semuanya ya, untuk di bagian sambutan atau di program studi bisa kalian bagi-bagi. Yang penting ketika kita ingin mendesain sebuah CSS-nya, oke, mengisi konten di dalamnya, kita harus kenal ya call berapa yang kita bikin di sini butuhkan. Kalau misalkan kita butuhnya 50%, maka gunakan call 2. Sedangkan kalau di sini kan saya butuhnya 75% biar full seperti ini. Ya. Nah, maka kita tambahkan call 4 baru ya, call 4 di mana call 4 itu dia panjangnya 74. Atau mungkin nanti dari kaliannya ada yang ingin menambahkan 1/3 ya, mungkin nambahnya 1/3, 1/4. Jadi itu mungkin bisa kalian asumsikan sendiri. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan sampai hari ini. Silakan dicobakan video tutorialnya. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.